Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang wanita yang kematiannya disambut para malaikat. Dan sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya dan besarkan volume Anda. Selamat menyaksikan. Kisah ini mungkin telah sering kita dengar, namun sekedar mengingatkan kembali tentang perjuangan wanita mulia ini. Semoga dapat mengembalikan gairah kita untuk juga bisa menadani beliau, wanita yang berhati baja. Beliau bernama Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaybah sedang berada di dapur. Suaminya Sa'id sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaybah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaybah meninggalkan apa yang sedang dia lakukan dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut dikejutkannya. Beliau berkata, "Duhai suamiku, aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaybah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Sa'id. Dan wanita ini berkata, "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang." Sa'id memandang wajah istrinya setelah mendengar perkataannya itu. Tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda. Lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju utara. Sa'id langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Sedangkan Nusaybah duduk di dalam rumahnya dengan gelisah. Kedua anaknya Amr yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. Dan penunggang kuda itu menghampiri Nusaybah dan ia berkata, "Ibu, salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Berkata si penunggang kuda, "Suamimu ibu, Sa'id, baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid." Nusaybah tertunduk sebentar. Beliau bergumam, "Inna lillah, suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah." Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaybah memanggil Amr. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Wahai Amr, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" Amr pun mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak."
bertempurlah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kaum kafir terhapus. Mata Amr bersinar-sinar dan dia berkata, "Terima kasih ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang padaku untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala." Putra Nusaybah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya, mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia memperkenalkan diri dan dia pun berkata, "Ya Rasulullah, aku Amr bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terharu memeluk anak muda itu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Amr. Allah memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaybah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. "Ada kabar apakah gerangan?" Serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. "Apakah anakku gugur?" Utusan itu menunduk sedih. "Betul." "Inna lillah." Nusaybah bergumam kecil. Ia menangis. "Kau berduka ya Ummu Amr." Nusaybah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan saat masih kanak-kanak?" Mendengar itu, Sa'ad yang sedang berada tepat di samping ibunya menyela, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaybah terperanjat. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, nak?" Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng. Yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya ketika Nusaybah dengan besar hati melambaikan tangannya saat hilang bersama utusan tentara itu. Di area pertempuran Sa'ad betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia kurang lebih 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan, "Allahu Akbar." Kembalilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberangkatkan utusan ke rumah Nusaybah. Mendengar berita kematian itu, Nusaybah meremang bulu tengkuknya. "Hai utusan," ujarnya, "kau saksikan sendiri. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Sang utusan mengerutkan keningnya. "Tapi engkau wanita ya ibu." Nusaybah tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku wanita. Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" Nusaybah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan semua perkataan Nusaybah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum, "Nusaybah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaybah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaybah lalu memandang, ternyata
kepala seorang tentara Islam tergalak, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaybah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaybah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu, dinaiki kudanya, lantas bagaikan singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang olehnya. Hingga pada suatu waktu ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaybah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan tersebut berjalan, medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaybah teronggok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, ia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya dan dia berkata, "Istri Sa'idkah engkau?" Nusaybah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah baginda?" Ibnu Mas'ud berkata, "Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun." Dan Nusaybah berkata, "Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Engkau masih terluka parah Nusaybah. Kau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah?" Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nusaybah menaiki kuda itu, lalu menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya, namun karena tangannya sudah buntung satu, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu di atas pasir, darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Dan tiba-tiba langit berubah mendung hitam kelabu, padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaybah, wanita yang perkasa. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Tanpa pejuang sejati seperti Nusaybah, mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka dan kita semua di surganya di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Syiar Islam, dari kisah di atas, apa yang telah kita perbuat untuk menegakkan din Allah? Kisah inspiratif ini seharusnya dapat menggugah jiwa juang kita agar tidak cengeng melepas anak-anak yang sedang berjuang. Kalau ingin anak menjadi kuat, maka kita harus menjadi ibu atau ayah yang kuat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk like, share video ini untuk berbagi informasi. Semoga banyak saudara-saudara kita yang mengetahui bahwa ada pejuang seorang wanita yang bernama Nusaybah untuk menjadi contoh dalam berjuang untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.